De Lokomotif, Jejak Pers Kolonial dan Makam Kiai Jugo. De Lokomotif koran berpengaruh di Hindia Belanda sejak 1864, dikenal karena liputan kritis terhadap kebijakan kolonial. Diterbitkan oleh N.V. Drukkerij en Uitgeverij J.H. Debussy, koran ini menjadi sumber berita utama bagi masyarakat Eropa dan pribumi. Dalam edisi Agustus 1929, De Lokomotif melaporkan tentang makam suci Kiai Jugo di kaki Gunung Kawi, Blitar. Makam ini menjadi tempat ziarah ribuan peziarah dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat Tionghoa. Ritual doa dan selametan dilakukan untuk memperoleh berkah dan petunjuk spiritual. Laporan ini menunjukkan pengaruh besar Kiai Jugo dan warisannya yang masih dihormati. Meskipun De Lokomotif telah berhenti terbit, liputannya tetap menjadi sumber berharga dalam memahami sejarah dan budaya kolonial di Indonesia. Het heilige graf van Kiai Jugo. De legende van den hellige en ontrouwe pleegzoon. Makam suci Kiai de Jugo. Legenda, anak angkat yang suci dan tidak setia. Seorang wartawan di Blitar melaporkan, persis setelah Wulingi, ke arah timur, ke arah Malang, terletak desa Kepanjen. Dari sana kita bisa berziarah ke makam Kiai Jugo yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai orang suci, baik yang datang dari daerah sekitar maupun yang datang dari daerah jauh. Makamnya dihormati secara khusus oleh ribuan orang. Dan dari hampir setiap sudut pantai Tenggara Jawa, orang dapat melihat peziarah dari semua bangsa datang ke sana untuk memperoleh pertolongan dari kiai dengan cara berdoa dan mengadakan selametan. Khususnya di malam Jumat Legi yang dipilih sebagai hari ziarah, tidak jarang terlihat beberapa orang bermalam di tanah suci tersebut untuk bisa menguji terpenuhi atau tidaknya suatu keinginan melalui mimpi. Jalan dari Kepanjen menuju makam suci hanya dapat dilalui dengan mobil hingga tepi hutan. Setelah itu, perjalanan menuju kaki Gunung Kawi, tempat makam suci berada, harus ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih setengah jam. Gerbang megah menjadi pintu masuk utama. Melalui tangga batu, pengunjung akan tiba di teras depan, yang dulunya merupakan pendopo bekas kediaman Kiai. Saat ini pendopo tersebut sebagian difungsikan sebagai tempat berteduh. Pengunjung yang memperhatikan detail akan segera terpesona oleh patung-patung berharga dengan aksara Tionghoa yang dipajang dalam kaca dan menghiasi dinding dengan mewah. Menjadi bukti bahwa Kiai Jugo juga dihormati oleh komunitas Tionghoa. Memasuki galeri bagian dalam, terdapat tangga kecil di tengah ruangan yang harus dituruni sebelum mencapai dua makam yang dikelilingi kelambu. Aroma bunga yang semerbak memenuhi ruangan menciptakan suasana sakral, seolah-olah pengunjung sedang berada dekat dengan seseorang yang telah berpulang. Suasana hening semakin memperkuat kesan khidmat, ditambah dengan sikap para petugas yang dengan penuh hormat menarik kelambu untuk menerima tamu dan sesaji dari para peziarah. Kiai Jugo dikenal sebagai sosok yang mengasingkan diri demi mencapai kesempurnaan spiritual. Hidupnya didedikasikan untuk bertani dan bertapa di Gunung Kawi, mengolah lahan yang dipenuhi pohon kelapa dan tanaman lainnya. Kehidupan sederhana dan penuh laku prihatin ini menarik perhatian banyak orang, hingga akhirnya banyak pengikut yang datang menimba ilmu darinya. Namun, legenda makam ini menyimpan kisah mistis. Kiai Jugo pernah berpesan agar hasil tanah yang diwariskannya tidak dijual demi keuntungan pribadi. Namun, setelah wafatnya, wasiat ini dilanggar oleh seorang anak angkat yang ditinggalkannya. Akibatnya, sang anak angkat meninggal dalam waktu singkat, dan kebun yang dulu subur pun berhenti berbuah, seolah membuktikan kebenaran pesan sang kiai.
Begitulah legenda Gunung Kawi yang diceritakan Surat Kabar De Lokomotif edisi Agustus 1929. Kini, makam Kiai Jugo tetap menjadi salah satu destinasi spiritual yang dihormati. Kisah ini mengajarkan bahwa janji dan amanah harus dijaga dengan penuh keikhlasan, atau alam akan menegakkan hukumannya sendiri.